Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norafina Febi Amalia, NIM 2302310026. Saya dari kelas Informatika A 2023. Pada video kali ini, saya akan membuat video dari tugas modul 5, yang mana pada modul 5 kali ini membahas tentang pemrograman berorientasi objek, yang mana di dalamnya itu membahas mengenai kelas, objek, dan atribut yang ada dalam objek oriented programming ini. Nah, pada video tugas kali ini, saya membuat program mengenai unsur kimia, yang nantinya di mana pada program ini kita akan menginputkan beberapa unsur kimia, dengan di dalamnya nanti kita akan diminta untuk memasukkan nama unsur, simbol unsur, dan nomor atomnya. Selanjutnya saya akan membahas ke kode programnya. Nah, pada baris kedua ini, di sini saya menggunakan library util dengan di sini terdapat scanner yang dimana digunakan untuk inputan pengguna. Nah, lalu selanjutnya di sini terdapat kelas, di mana kelasnya ini bernama unsur. Di dalam kelas unsur ini digunakan untuk merepresentasikan nantinya dari atribut-atribut dari kelas unsur ini. Yang mana pada kelas unsur ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada atribut nama, simbol, dan nomor atom. Nah, yang mana pada nama ini menggunakan tipe data string, lalu di simbol menggunakan tipe data string, dan nomor atomnya menggunakan tipe data integer. Lalu selanjutnya di sini terdapat metode, yang mana metode ini digunakan untuk menampilkan informasi unsur terkait dengan unsur-unsur kimia yang akan diinputkan nantinya. Pada metode ini terdapat nama metodenya yaitu tampilkan info. Lalu ini untuk mencetak nama unsurnya. Di sini untuk mencetak simbol unsurnya. Dan bagian ini kita akan mencetak nomor atomnya. Kita akan diminta untuk di sini akan menampilkan informasi mengenai nomor atom. Lalu di sini terdapat scanner input yang digunakan untuk melakukan inputan keyboard, untuk menginputkan berapa jumlah unsur kimia yang akan diinput nantinya. Di sini terdapat scanner dengan nama wadahnya itu input. Lalu di sini terdapat system.out.print, yang mana pada bagian ini nantinya akan mencetak prom masukkan jumlah unsur kimia yang akan diinput. Lalu di sini terdapat integer jumlah unsur, yang mana integer jumlah unsur sama dengan input.next integer ini untuk menginputkan jumlah unsur kimianya, karena unsur kimia yang akan diinputkan ini kan berupa angka. Jadi di sini saya menggunakan input.next integer. Lalu input.next line di sini digunakan untuk membersihkan buffer input, gunanya agar tidak terjadi kesalahan atau tidak ada kendala ketika ada inputan string berikutnya. Lalu di sini terdapat array. Di sini saya membuat array yang digunakan untuk menyimpan objek unsur. Lalu selanjutnya di sini terdapat perulangan for. Perulangan for di sini digunakan untuk untuk melakukan iterasi sebanyak jumlah unsur yang kita inputkan. Misal
jumlah unsur yang kita inputkan itu 3, maka dari perulangan sini akan melakukan iterasi sebanyak 3 kali. Lalu selanjutnya di sini terdapat bagian ini, terdapat sintaks ini, yang mana sintaks ini digunakan. Pada sintaks ini saya membuat objek unsur baru dari kelas unsur. Nah, di sini objek barunya itu yang ini. Sebenarnya kita bisa membuat nama yang beda. Misal di sini saya membuat namanya bukan unsur tapi kita tambah sedikit di sini. Kita beri nama unsur kimia. Lalu di sini kita juga ubah unsur kimia dan di sini kita ubah menjadi unsur kimia juga. Lalu di sini terdapat unsur kimia dan di sini juga unsur kimia. Nah, kita coba save dulu. Lalu selanjutnya saya ulangi lagi. Pada bagian di sini saya membuat objek unsur baru dari kelas unsur, yang mana objek unsur barunya ini saya beri nama unsur kimia. Dan di sini terdapat system.out.print, yaitu pada bagian ini untuk mencetak nama unsurnya, untuk menginput nama unsur, simbol unsur, dan nomor atomnya. Misal pada bagian ini digunakan untuk menginputkan nama unsurnya, yang mana di sini saya sudah jelas menggunakan input.nextLine, yang mana yang akan diinputkan itu kan berupa string. Lalu simbol unsurnya juga di sini saya menggunakan input.nextLine karena yang diinputkan itu tipe datanya string. Lalu pada bagian nomor atom di sini saya menggunakan input.nextInteger karena yang diinputkan nanti berupa bilangan. Lalu seperti biasa input.nextLine di sini digunakan untuk membersihkan buffer input. Selanjutnya di sini terdapat sintaks ini, kode program yang ini, daftar unsur indeks ke I sama dengan unsur kimia. Di sini digunakan untuk menyimpan objek unsur kimia ke dalam array daftar unsur. Nah, lalu yang terakhir di sini terdapat bagian yang akan menampilkan informasi dari semua unsur kimia yang sudah kita inputkan sebelumnya. Seperti biasa pada bagian ini hanya akan menampilkan, mencetak teks ini informasi unsur kimia ke layar. Lalu di sini terdapat perulangan for, yang mana perulangan for ini digunakan untuk menampilkan informasi dari semua unsur yang sudah kita inputkan. Misal data unsur kimia yang kita inputkan itu ada 2, maka nanti hasilnya akan ada 2. Hasil informasi unsur kimianya itu ada 2 dari unsur kimia. Nah, untuk array ini seperti biasa digunakan untuk memanggil metode tampilkan info pada setiap objek unsur dalam array. Lalu di sini terdapat input.close yang digunakan untuk menutup atau mengakhiri kode program ini. Apakah jika tidak ada ini kode programnya akan error? Sebenarnya jika tidak ada ini tuh tidak error. Namun alangkah lebih baiknya kita menggunakan input.close ini agar kode program kita menjadi lebih terstruktur. Lalu selanjutnya kita akan coba run programnya. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan jumlah unsur kimia yang akan diinput. Misal kita inputkan 2. Lalu di sini kita diminta untuk masukkan data untuk unsur kimia yang pertama. Untuk nama unsur yang pertama kita misal beri nama hidrogen. Lalu simbol unsurnya itu H dan nomor atomnya itu 1. Lalu selanjutnya terdapat kita masukkan data unsur kimia yang kedua. Nama unsurnya misal oksigen dengan simbol unsurnya itu O dan nomor atomnya itu 2.
Nah, maka di sini selanjutnya akan menampilkan informasi unsur kimia. Informasi unsur kimia ke-1, nama unsur hidrogen, simbol H, nomor atom 1. Informasi unsur kimia kedua, nama unsur oksigen, simbol O, dan nomor atomnya 2. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.